Pernah nggak sih ngerasa frustrasi pas lagi coba belajar sesuatu yang baru, kayaknya udah usaha keras banget, tapi kok materinya nggak nempel-nempel di otak? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia gimana sih otak kita sebenarnya belajar dan gimana kita bisa manfaatin cara kerjanya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Masalahnya itu seringkali bukan karena kita kurang pinter atau kurang usaha. Masalahnya adalah kita sering pakai alat yang salah buat kerjaan yang salah. Kita mikir belajar itu cuma soal fokus, fokus, dan fokus. Tapi gimana kalau saya bilang ternyata itu baru setengahnya? Nah, ini kutipan dari Barb Oakley, salah satu penulis buku yang jadi sumber kita. Bayangin, dia dulu benci banget sama matematika dan sains, tapi hari ini dia adalah seorang profesor teknik. Kisahnya nunjukin kalau siapapun, bener-bener siapapun, bisa mengubah otaknya dan menguasai pelajaran sesulit apapun asal tahu caranya. Dan ini nih pertanyaan kuncinya. Kita semua pasti pernah dengar nasihat, fokus aja lebih keras kan? Tapi nasihat itu seringkali malah jadi bagian dari masalahnya. Ternyata otak kita itu nggak dirancang buat terus-terusan tegang dalam mode konsentrasi tinggi. Ada cara lain yang jauh lebih efektif. Dan disinilah kita ketemu sama dua senjata super rahasia otak kita. Mode berpikir fokus dan mode berpikir diffuse. Keduanya sama-sama penting, tapi cara kerjanya beda banget. Ngertiin keduanya itu langkah pertama buat jadi pembelajar yang super efektif. Jadi, yuk kita bedain. Mode fokus itu kayak sinar laser. Saat Anda benar-benar konsentrasi sama sesuatu yang udah Anda ngerti. Sebaliknya, mode diffuse itu pas pikiran Anda lagi rileks dan ngelamun, kayak pas lagi mandi atau jalan-jalan santai. Dan disinilah keajaibannya. Justru di momen santai inilah kreativitas dan ide-ide besar sering banget muncul. Coba bayangin otak Anda itu kayak mesin pinball. Kalau lagi di mode fokus, bemper-bempernya itu rapet banget. Bola pikiran Anda mantul cepet di area yang sempit. Ini emang efisien buat masalah yang udah dikenal. Tapi Anda jadi terjebak di pola pikir yang itu-itu aja. Sulit buat nemuin jalan keluar yang baru? Nah, sekarang bandingin sama mode diffuse. Di sini bemper-bempernya jauhan. Bola pikiran Anda bebas keliling kemana-mana, bikin jalur-jalur baru yang nggak terduga. Disinilah koneksi-koneksi cemerlang dan momen aha itu muncul, nyambungin ide-ide yang tadinya kelihatan gak ada hubungannya sama sekali. Jadi kuncinya bukan milih salah satu, bukan. Pembelajaran paling jago itu terjadi waktu kita pinter, gonta-ganti di antara keduanya. Pakai mode fokus buat ngerjain masalah. Dan pas Anda mentok, biarin mode diffuse yang ambil alih dengan cara istirahat sebentar. Oke, kita udah tahu cara kerja otak. Sekarang, ayo kita pakai ilmu ini buat ngelawan musuh terbesar kita semua, sebagai pembelajar. Ya, kebiasaan nunda-nunda alias prokrastinasi. Kenapa sih kita suka nunda? Ternyata, ada alasan ilmiahnya loh. Waktu Anda baru mikirin buat ngerjain tugas yang susah, otak Anda itu secara harfiah merasakan sakit. Jadi, nunda-nunda itu bukan karena kita malas. Itu mekanisme alami otak kita buat menghindar dari rasa sakit. Tapi ada kabar baiknya, dan ini benar-benar bikin lega. Rasa sakit itu cuma muncul pas Anda mikirin tugasnya. Penelitian nunjukin begitu Anda beneran mulai kerja, rasa nggak nyaman itu bakal hilang dalam beberapa menit aja. Jadi rintangan terbesarnya ya cuma memulai doang. Terus gimana cara paling gampang buat mulai? Kuncinya ada di angka ini, 25. Angka ini bakal jadi sahabat baru Anda dalam belajar. Namanya teknik Pomodoro, gampang banget. Matiin semua notifikasi, setel timer selama 25 menit, dan janji sama diri sendiri buat fokus selama itu aja. Siapapun bisa fokus selama 25 menit kan? Setelah itu, ambil istirahat 5 menit buat ngaktifin mode diffuse Anda. Ini cara paling ampuh buat ngakalin otak biar mau mulai. Jadi, kita udah belajar dengan fokus, udah istirahat juga. Tapi ada satu elemen kunci lagi yang sering banget kita lupain, yang justru kerjanya pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Apa itu? Tidur. Dan ini bukan cuma kiasan ya. Saat Anda belajar sesuatu, Anda itu secara harfiah lagi membangun dan memperkuat struktur di dalam otak Anda. Ini adalah proses fisik loh. Kita bisa sebut struktur ini jalur otak atau jalur saraf. Tiap kali Anda mikirin atau ngelakuin sesuatu, ada sinyal listrik yang lewat di neuron-neuron tertentu. Gampangnya gini, makin sering Anda pakai satu jalur, ya makin tebal dan makin kuat koneksinya. Waktu Anda belajar di siang hari,
Otak mulai bikin koneksi-koneksi baru, tapi rapuh banget. Anggap aja kayak nyusun batu bata tapi belum dikasih semen, koneksinya udah ada tapi gampang banget berantakan. Nah, disinilah tidur berperan sebagai semennya. Waktu tidur, otak Anda memutar ulang apa yang udah dipelajari, memperkuat koneksi-koneksi rapuh tadi, dan mengubahnya jadi ingatan jangka panjang yang solid. Sederhananya gini, tanpa tidur yang cukup, dinding bata pembelajaran Anda itu gampang banget ambruk. Semua ini ngebawa kita ke satu ide yang, wah keren banget. Otak kita itu nggak kaku. Dia bisa dan bakal terus berubah. Konsep ini namanya neuroplastisitas. Artinya, otak Anda itu kayak tanah liat yang bisa Anda bentuk sendiri. Lewat latihan, fokus, dan istirahat yang benar, Anda bisa secara aktif membentuk ulang otak Anda. Anda nggak terjebak sama otak yang Anda punya sekarang, Anda bisa mengubahnya. Pada akhirnya, seperti yang dibilang Barb Oakley, kita semua itu punya perangkat lengkap buat belajar secara efektif. Tugas kita cuma satu, cari tahu alat mana yang harus dipakai, kapan waktunya fokus, kapan waktunya santai, dan kapan waktunya tidur untuk membangun otak yang lebih cerdas. Jadi, setelah ngobrolin semua ini, yuk kita bikin jadi nyata. Coba pikirin satu hal yang lagi Anda pelajari sekarang. Gimana caranya Anda mau menerapkan ide-ide tadi? Mungkin coba satu sesi Pomodoro, atau pastiin tidur cukup malam ini, itu tantangan dari saya buat Anda.